Habis-habis mulutku mengeluarkan kata-kata kasar. Benar-benar kecewa kurasakan karena seorang wasit botak itu. Bagaimana tidak, pertandingan yang sudah 99,99999% kemenangan untuk timnas Indonesia harus dirusak karena keputusan-keputusan wasit. Seperti halnya yang kita ketahui, timnas Indonesia di kualifikasi ronde 3 ini menghadapi Bahrain dan skor pertandingan berakhir imbang 2-2. Bukan masalah kami tak rela kalah atau imbang berbagi poin. Kami hanya ingin permainan adil dan fair play. Sebenarnya aku malas jika harus terbang ke Bahrain dan mencari tahu seperti apa orang-orang Bahrain menanggapi timnasnya yang bermain imbang dengan Indonesia. Tapi untuk di sana dan untuk diriku sendiri yang daripada penasaran bagaimana reaksi orang-orang Bahrain ketika timnasnya imbang dengan Indonesia karena kinerja wasit yang begitu kontroversial. Dan akhirnya saya putuskan untuk terbang ke Bahrain. Ya, seperti inilah kisah beberapa komentar fan Bahrain yang timnasnya bermain imbang menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri karena bantuan wasit. Codot. Sebuah pertanyaan, apakah para pejabat tim nasional puas dengan level ini? Pelatih adalah kelemahan tim. Kesalahan pelatih di line up satu striker. Sebelum pertandingan, mereka merusak kami dengan mudah dan kami mengalahkan mereka dan tim termudah di grup dan mereka mengikat mereka pada menit terakhir. Kami memiliki peran di lantai es. Mereka bermain untuk tim nasional dan saya dalam bahaya bagi mereka. Pelatih diduga mengejutkan tim nasional Indonesia dengan jajarannya. Masuknya Hassomi dan gerakan cepatnya menyelamatkan pemain kami, Awai. Hasil imbang pecundang di tanah kami antara fan kami. Tingkat kesalahpahaman sederhana antara pemain. Solusinya adalah sistem teknis dan administrasi. Alasan adalah kelemahan dan kemerdekaan. Mengerjakan lahan dan masyarakat. Siapapun yang tidak mampu menang dan poin-poin ini akan diteriaki di akhir babak penyisihan dan menyesal menyia-nyiakannya. Apa yang terjadi dengan pertukaran dengan penjaga gawang Indonesia? Kita harus memperhitungkan bahwa tanpa putusan kita tidak akan menang. Babak pertama luar biasa, babak kedua membalikkan keadaan. Pelatih harus segera dipecat. Pelatih yang tidak pantas mendapatkan tim kelas 2 lebih baik jika dia gagal. Mimpi apapun tidak ada kinerja, tidak ada taktik, tidak ada hasil yang baik. Semoga Tuhan membantu masyarakat Bahrain. Pemain babak pertama lengkap, babak kedua layak kalah. Aku bersumpah jika Masumi tidak ingin imbang, kau anggap hak Asumi. Setiap tahun mereka menempatkan pemain sepele tanpa jiwa di dalamnya. Mimpi menyelamatkan Bahrain, haha. Anda sekarang pergi dari Jepang ke Hayab, Australia ke Hayab, dan Arab Saudi. Anda pergi setelah mengatakan itu mimpi, haha. Anda masih percaya bahwa Anda memenuhi syarat. Mengapa kau tidak mengenakanku? Pelatih tanpa tambahan dan tidak ada apa-apa. Pertahanan meninggalkan ruang. Ya Allah, orang Indonesia main sesuka hatinya. Masalahnya adalah pada level pemain dan kemudian pelatih. Bayangkan kita membutuhkan generasi baru. Kami mencoba pelatih asing, tetapi kami tidak bisa mengalahkan mereka. Menurut pendapat saya, tahap selanjutnya membutuhkan pelatih nasional. Bos, malah saat ini tim nasional ada pertandingan penting melawan tim nasional Saudi. Hasil imbang lebih baik daripada kalah. Ambisi kami realistis sejauh ini. Dan kami berharap para pemain bermain lebih serius seperti 10 menit terakhir hari ini. Dan semoga beruntung merah. Keyakinan total tidak sebanding dengan awalnya. Masalahnya adalah pelatih tidak tahu cara merekrut pemain. Setiap pemain dalam posisi. Dia ingin mencapai Piala Dunia.
pelatih ini tidak memenuhi ambisi taktik yang buruk. Sumpah, ada pelatih dari Bahrain yang berhak bertanggung jawab. Pelatih layak mendapatkan tim kelas 2. Dia tidak pantas melatih. Dia tidak punya taktik atau mentalitas sepak bola. Tidak ada perkembangan dalam para pemain, tidak ada serangan. Mereka membuang banyak peluang di depan penjaga gawang dan dia tidak ada hubungannya dengan pelatih. Tim nasional gagal, tidak ada semangat juang. Saya rasa saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Beberapa pemain tidak fit untuk mewakili tim nasional. Para pemain terbaik adalah Muhammad Mahun dan Maulud, dan sisanya mentah-mentah. Mereka putus asa, mimpi dan kesempatan kedua sekarang sulit. Bagi mereka, ronde selanjutnya sulit. Siapa yang nonton pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Saudi, dia yang akan menilai timnas kita. Ini bukan permainan, tidurlah, lebih baik untuk kalian para pemain. Tidak ada antusiasme, lemah, biarkan pekerjaan di rumah membuat kami tertawa. Jika setiap pemain bermain dengan semangat juang seperti Malhon, kami akan baik-baik saja. Sepertinya pertandingan kedua seri rasanya kalah lawan tim level normal. Dasi, terima kasih kepada wasit. Tingkat lelahnya meletakkan harapan, impian, dan kesempatan kedua. Sekarang sulit bagi mereka, babak selanjutnya sulit, dan setiap anggota tim tetap 3 poin. Kinerja yang sangat sederhana dan mencerminkan tingkat bola di Bahrain. Jika kinerja timnas Indonesia sama dengan pertandingan mereka melawan Arab Saudi, mereka pasti menang. Hari ini dengan peluang gol paling sedikit, itu lebih dekat dengan kemenangan. Saya berharap akun grup dalam jangkauan setiap tim nasional kecuali Cina, terutama jika Arab Saudi kalah atau seri melawan Jepang. Tim nasional kami tampil lebih baik dari Jepang karena tim Indonesia tidak berperforma. Tidak ada yang eksis untuk membuat mainan. Pertahanan adalah garis terbaik. Kami merindukan penyerang bulu ledak kami. Hanya 2 saklar yang masuk akal. Tingkat tim nasional mencerminkan tingkat teknis lemah liga kami. Kinerja yang sangat sederhana dan mencerminkan tingkat bola di Bahrain. Di tanah kami dan di antara penggemar kami, 1 poin dari 2 pertandingan dan kinerja yang sederhana. Sistem teknis dan administrasi harus diselesaikan untuk lolos ke posisi ketiga paling sedikit. Jika wasit tidak memberi mereka 3 menit, mereka tidak akan menang. Harusnya 2 pemain Indo dipecat dengan kartu merah. Kinerja buruk, konsentrasi berjalan, dan semangat juang hilang. Wasit menyelamatkan kami dengan menambah 3 menit lagi atas waktu yang hilang dan gol imbang kebutuhan tikus, dan ada yang senang imbang dengan Indonesia. Anda melihat tim Indonesia berkembang dan membantu. Sumpah, kalian gak suka heran, berarti ini kemampuan para pemain dan insya Allah level tim meningkat. Tapi 1 orang bilang kalau bukan Hasumi, tim nasional gak imbang. Hasumi main dengan jiwanya, dan yang bilang wasit memberi mereka 3 menit. Sumpah. Tim nasional Indonesia baru mulai mengembangkan semangatnya dalam sepak bola. Selama kami memiliki pengalaman dalam olahraga ini dan mereka bermain imbang di kandang kami, saya rasa harapan lolos lemah. Berkah dalam wasit dan tingkat yang buruk untuk tim nasional Bahrain. Tim ini mengecewakan. Kamu lemah, kamu tidak menang lawan Indonesia, dan negara kamu gimana mau ke Piala Dunia? Terus terang, tim nasional adalah pelatih nasional yang lebih baik. Bahrain manfaat dari pencundang. Saya terkejut bahwa penonton membuat penonton berpikiran lemah karena tim nasional lemah dan Liga Bahrain adalah Liga 2 sisi untuk koin yang sama. Sebagian besar pemain grup tahu dari apa yang mereka dapatkan. Mengapa masalahnya tetap pada persatuan, bukan para pemain? Jauh dari analisis teknis, Bahrain akan menyelesaikan kekalahan poin pertandingan. Dasi yang rasanya seperti kehilangan. Job dan putusannya lebih tidak jujur.
Apalagi menghitung 10 menit bukan tunjangan hilang yang menentukan 6 menit penjualan. Kinerja yang sangat buruk, sejujurnya semua garis yang buruk. Terima kasih kepada pemerintah Oman memberikan dia poin jujur. Dan seperti itulah di sana beberapa komentar fan Bahrain setelah timnasnya bermain imbang dengan timnas Indonesia dengan skor 2-2 atas bantuan wasit botak dari Oman. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.